Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali akan membahas mereaction video yang sedang viral ya. Masih di perseteruan antara Bang Hotman Paris melawan Bang Rasman Nasution terkait pencemaran nama baik guys. Nah ini ternyata banyak sekali nih netizen yang berkomentar ya tentang video mereka yang sedang viral ini guys. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik dua orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Siapa yang naikkan si Daus ini ke meja? Siapa yang effort ngangkat dia ke meja? Beratnya berapa dia? Aduh, Daus. Giliran rame sekarang katanya ada yang naikkan dia ke meja. Sebelumnya ngomongnya bahwa saya spontanitas, refleks. Sekarang ada yang dia ngomong lagi, sekarang ada yang naikkan ke meja. Aduh. Setelah rame kemudian ini disebut contempt of court dan ada yang mau proses nanti. ada kelucuan. Kemarin bikin bintang-bintangan, sekarang bikin lucu-lucuan. Menurut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Ada yang bingung nih guys, bingung kenapa dia bisa sampai naik ke meja. Dia bingung, jangankan dia, kita aja sebagai penonton udah jelas bingung. Dia sendiri yang naik ke meja tapi dia bingung siapa yang membuat dia naik ke meja, siapa yang mendorong dia ke atas meja. Jadi katanya dia nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia naik ke atas meja. Wah, ngeri. Ilusi berarti. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Kalau lu aja kagak tahu, apalagi kita. Kaki-kaki lu, kenapa nanyanya sama kita? Yang naiknya lu, kok nanya sama kita? Kagak salah tuh. Hah? Kayaknya tuh kaki sama badan habis kesenggol soang. Jadi ujuk-ujuk aja ada di meja gitu. Coba lapor ke hansip terdekat, siapa tahu bisa diperiksa kaki sama badan lu. Biar diketahui siapakah yang membuat badan sama kaki lu ini ada di meja persidangan gitu. Ya kan, biar diuji gitu. Kemarin lu bilang katanya refleks. Terus setelah itu lu bilang lagi, lu bilang spontan. Tapi sekarang belaga amnesia. Kagak tahu siapa yang ngebuat lu ada di atas meja. Jadi yang bener yang mana, Coda? Hah? Ini sih ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin, dan tidak takut masuk penjara.
perhatiin ya, perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Celup, nempel lagi. Kayak perisai Captain America, coy. Now, that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana. But that's amazing, Bang Rasman. Luar biasa. Gokil, sumpah. Keren. Nah ini Bang Deddy Corbuzier nggak tahu ya, lebih gokil lagi nih meme Rasman ya yang dibuat sama netizen. Nah gara-gara video kemarin ya, Bang Rasman itu marah-marah, akhirnya nih netizen kan berkomentar kan, akhirnya kan mampus tuh Bang Rasman, dirujak kan sama netizen. Lagian ngapain juga coba, itu Bang Daus juga tuh marah-marah, Bang Rasman marah-marah, ada yang naik meja. Ya ini sebenarnya perbandingan ya antara pengacara yang lagi naik daun dan pengacara yang lagi naik meja nih. Hati-hati nih, setiap video yang FYP yang lagi viral pasti isinya hujatan semua guys. Gimana nggak bikin ngakak coba? Dan salut ya dengan respon-respon dari netizen ini, lucu-lucu banget. Oke, kita lanjut kelucuannya guys. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Nanti lama-lama Bapak bilang nih kayak gini nih, saya tidak tahu kenapa saya juga bisa membela Rasman dan berteman sama Rasman. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Sekarang Bapak naik ke meja, Bapak bilang Bapak tidak tahu kalau saya tiba-tiba naik ke meja. Oh, Bapak tidur apa bagaimana sih Pak? Lucu deh. Kami hukum, saya lebih gila dari APTM, nanti hukum masuk penjara. Kalian belum tahu saya. Ya guys, itu tadi adalah cuplikan Rasman marah-marah. Ini masih seputar kasus antara Rasman dan Hotman Paris mengenai pencemaran nama baik ya. Dan seperti yang kita lihat tadi, Rasman banting-banting meja sampai gelangnya tuh pecah ya. Dan terpental ya, sampai diambil tuh sama si Firdaus. Jadi kalau kata gua, dalam kasus ini yang paling dirugikan tuh bukan Rasman, bukan Hotman, tapi meja. Udah kedua kalinya nih meja terzolimi. Kemarin meja persidangan dinaikin sama si Firdaus. Sekarang meja ini nih digebrak-gebrak sama si Rasman. Bayangin loh. Yang paling dirugikan di sini adalah meja. Lihat sendiri kan lo, Rasman kalau marah-marah kayak apa? Rasman mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita, lu yang butuh diberitakan, lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin? Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan. Siap, udah. Mbak, siap. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin, nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lo? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu? Muak tau. Ini pengacara yang ngomong. Yang katanya itu orang ahli hukum. Pengacara siapa? Pengacara Rasman. Bisa-bisanya dia, ya saya nggak tahu, saya tiba-tiba di atas meja. Tapi serius nih, serius tanya. Ini Perhimpunan Pengacara Indonesia, apa sih nama pengurusnya pusat itu? Serius ini, tidak ada sanksi untuk bapak yang tiba-tiba naik di atas meja pada saat pakai baju yang lengkap. Ini nggak ada sanksi ini, Pak. Saya tanya. Ketiga, menghormati pengadilan itu mandatori, ya.
Nah, betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan sikap pengadilan, cara pengadilan, ada mengatakan macam-macam pengadilan itu begini-begini, tapi kehormatan itu harus diberikan bukan kepada person-personnya, tapi adalah kepada pengadilan itu sendiri. Jadi Pak Wamen, kalau misalnya sampai naik meja itu masuk dalam pelanggaran dalam persidangan? Ya, itu saya katakan Dewan Kehormatan akan menyelesaikan itu. Maksudnya organisasi? Ya, organisasi. Nah, sekarang orang itu ada yang melaporkan dia ke organisasinya nggak? Dia berada di organisasi mana? Ya kan? Nah, karena Dewan Kehormatan pun, seperti kalau itu banyak Kota Peradi, Dewan Kehormatan pun tidak boleh memeriksa itu kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi boleh dilakukan pemeriksaan oleh komisi pengawas tanpa ada laporan. Gitu. Nah, saya nggak tahu orang ini dia organisasi yang mana. Gitu. Saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Siap. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara. Ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim, sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar. Apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan? Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja. Dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya. Kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain, periksa tes urin. Ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut besar doang ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar tidak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi kalau orang yang bersalah mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan dua keputusan dan alat bukti dan keyakinannya. Nah ini kali ini setuju banget nih sama Bang Farhad ya. Coba tolong kasih tahu guys, sebenarnya siapa yang sudah ngangkat Firdaus ke atas meja ya? Kasihan, dia nggak tahu tiba-tiba sudah di atas meja persidangan katanya guys. Ini antara pengacara yang sedang naik daun dan naik meja. Orang dia aja yang naik meja sendiri nggak tahu katanya siapa yang naikin dia di atas meja. Udah jelas-jelas dia sendiri ya yang naik di atas meja. Ya ini tidak lain, jadi halnya kayak gini ya, perumpamaan. Seperti pencopet tuh, tahu-tahu dia ngambil dompetnya orang lain, dimasukin lah ke saku dia. Nah terus dia ngomong, saya juga nggak tahu siapa yang masukin dompet dia di saku saya, kan kayak gitu guys. Kemarin ngomongnya refleks, terus kaget nggak sengaja gitu, tiba-tiba naik ke atas meja. Sekarang ngomongnya nggak tahu, tiba-tiba naik ke atas meja. Nah ini kan akhirnya di sini kan menimbulkan beberapa perdebatan ya antara netizen ya. Lah ya kok bisa-bisanya sebagai lawyer pengacara sangat disayangkan sekali ya, etikanya itu nol berarti. Sampai di pengadilan seperti itu tidak menghormati hakim, bisa-bisanya nih sampai naik ke atas meja. Nah di sini kan setiap video, setelah aku lihat ini setiap video-video lagi viral, lagi FYP, ya pantas ya kalau si Bang Daus ini dapat hujatan dan rujatan dari netizen. Ya karena kelakuannya sendiri ya, apalagi kemarin sampai viral ya ini di TikTok. Ya ini menimbulkan bulian-bulian juga ini sama warganet dan netizen. Sampai Bang Deddy Corbuzier aja komentar loh di video kemarin ya, yang siapa yang Bang Kurang-Kurang Ninja lagi geprek itu, terus kalungnya itu
sampai kelempar dan kembali lagi loh. Nah itu makanya Bang Deddy Corbuzier itu sampai heran ya, kenapa itu kalungnya bisa sampai kembali lagi ke tangan. Ini baru pertama kali di dunia ya, ada orang marah, gebrek meja, kalungnya kelempar ke atas, terus kembali lagi ke tangan. Dan yang kedua, baru pertama kalinya ini melihat di pengadilan, di persidangan seperti itu, sampai ada orang yang marah-marah sampai naik meja guys. Itu sangat disayangkan sekali ya. Ini makin panas juga ya, dan ini ternyata menimbulkan berbagai macam, banyak sekali komentar nih, apalagi di kolom komentar ya, khususnya untuk netizen-netizen juga ya. Tapi komentarnya ya setuju sih, memang kenyataannya seperti itu ya, tidak dibuat-buat. Kalau mungkin Bang Deddy Corbuzier lucu melihat kalungnya Bang Rasman, gelangnya itu lempar terus kembali lagi, ini lebih lucu lagi kalau lihat meme yang diedit sama netizen nih, pasti bakalan ngakak nih. Oke, nanti kita selanjutnya kita bahas lagi ya, ada apa nih kelanjutan dari yang lagi viral ini guys, antara Bang Firdaus dan Bang Rasman ini. Oke, terima kasih guys. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan ya video terbaru yang akan kita upload selalu dan kita bahas di channel ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan nantikan video dari kami selanjutnya.